Salam sehat teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita memasuki saat-saat krusial bangsa Israel memasuki tanah Kanaan dengan beberapa peperangan. Di mana sebenarnya Berham gak nyaman. Kenapa kita mesti berperang ya? Benar sekali Berham. Tidak ada seorang pun yang menyukai peperangan. Namun karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka kita sebenarnya juga dipanggil untuk berperang. Beda peperangan kita dan peperangan orang dunia adalah perang kita melawan kedagingan dan dosa dan dipimpin langsung oleh Tuhan Yesus sendiri sehingga pastilah menang. Nah, itu yang penting. Justru membuat Berham dan semua sahabat Berham semakin waspada serta bergantung pada Tuhan. Mari kita perhatikan renungan firman berjudul Panglima Bala Tentara Tuhan. Siap? Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, tolonglah kami untuk senantiasa belajar menundukkan diri, menaklukkan diri kami kepada Tuhan. Sehingga hidup kami senantiasa boleh seturut akan kehendak Tuhan. Sekalipun itu bukan sesuatu yang mudah bagi kami, tetapi kami mohon pertolongan Allah Roh Kudus untuk senantiasa memimpin kami. Demikian juga kalau kami akan belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan, tolonglah kami untuk menundukkan diri kami, menaklukkan diri kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman-Mu itu boleh menolong kami, membawa kami untuk semakin tahu, tunduk, dan taat akan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ketika Yosua berada di Gilgal, Yosua pasti mengingat akan masa mudanya bahwa dia pernah menjadi salah satu seorang pengintai dari 12 pengintai yang mengintai kota Kanaan. Dan saat itu Yosua tentunya juga teringat akan apa yang pernah diberitakan bahwa kota Yeriko adalah kota yang sangat baik, kota yang berlimpah dengan susu dan madunya, atau negeri tepatnya yang berlimpah dengan susu dan madunya. Maka Yosua mencoba berjalan dari Gilgal menuju kota Yeriko. Karena Yosua ingin tahu bagaimanakah perkembangan kota Yeriko saat itu dan bagaimanakah pertahanan kota Yeriko. Karena Yosua sebagai seorang pemimpin dari bangsa Israel yang dipercayakan oleh Tuhan untuk merebut Kanaan secara keseluruhan, maka Yosua harus mempunyai perhitungan untuk boleh menaklukkan, meruntuhkan seluruh Kanaan. Dan yang pertama dilihat oleh Yosua adalah Yeriko. Ketika itu Yosua melihat tentang benteng Yeriko yang tebalnya lebih kurang 6 meter dan besarnya itu luar biasa. Yosua berpikir, mana mungkin orang Israel bisa mengalahkan orang-orang yang berada di dalam benteng kota Yeriko. Karena merobohkan bentengnya saja itu sesuatu yang sangat sulit bagi Yosua dan orang-orang Israel. Tetapi ketika berpikir dan melayangkan pandangan matanya, tiba-tiba Yosua melihat seorang pria berdiri dengan pedang yang terhunus. Artinya bahwa orang tersebut siap berperang dan mengajak berperang. Anak-anak sekalian, Yosua sebagai seorang pemimpin atau seorang gembala dari umat Tuhan yang bertanggung jawab, maka ketika Yosua melihat seorang pria yang dengan tangannya memegang pedang dengan terhunus, Yosua segera datang mendekati orang tersebut. Dan Yosua bertanya, kawankah atau lawankah engkau? Ada terjemahan lain yang mengatakan, ada di pihak kami kah atau ada di pihak lawan-lawan kami kah engkau? Maka pria tersebut menjawab, bukan, akulah panglima tentara Tuhan, aku datang.
Maka saat itu sujudlah dan menyembah Yosua di hadapan pria tersebut. Anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui, seperti pada pelajaran-pelajaran yang lalu, sujud dan menyembah itu bukan karena Yosua tahu bahwa itu adalah Tuhan, tetapi itu adalah satu tradisi budaya orang-orang di sana. Ketika melihat orang yang jauh lebih baik, jauh lebih terhormat, seseorang itu biasanya menyambut dengan sujud dan menyembah. Anak-anak sekalian, dalam makna kalimat yang terucap, "Akulah Panglima Bala Tentara Tuhan, aku datang." Ini adalah satu pernyataan Tuhan yang sangat luar biasa. Bahwa Tuhan datang yang pertama dengan tujuan adalah ingin menaklukkan atau mempersiapkan hati daripada orang Israel. Untuk dengan kesiapan hati mau dipimpin oleh Panglima Bala Tentara Tuhan tersebut. Yang kedua sebenarnya juga dengan kalimat "aku datang." Di situ Tuhan ingin menunjukkan bahwa apa yang pernah dijanjikan, yaitu menghalau orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Inilah saatnya bahwa aku datang akan menghalau mereka semuanya itu. Dan yang ketiga, bahwa pernyataan "aku datang" itu pun menjadi satu penghakiman buat orang-orang yang menghalangi orang Israel untuk memperoleh tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Dan yang keempat, kata "aku datang" sebenarnya sedang menunjukkan kepada Yosua bahwa bukan Yosua lah panglima tertingginya, tetapi Allah sendiri, Tuhan sendirilah panglima tertinggi. Yosua hanyalah panglima yang boleh hidup memimpin bangsa Israel. Tetapi sekali lagi, panglima tertinggi adalah Tuhan sendiri, dan panglima yang memberi kemenangan adalah Tuhan sendiri. Anak-anak sekalian, ketika Yosua sedang bersujud dan menyembah kepada pria yang memegang pedang dengan kondisi terhunus tersebut, Yosua berkata, "Apakah yang akan Tuhan katakan kepada hambamu ini?" Maka pria tersebut mengatakan, "Tanggalkanlah atau lepaskanlah kasut yang ada di kakimu, karena tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus adanya." Dengan perkataan ini, maka Yosua sadar bahwa siapa yang ada di hadapannya tidak lain adalah Tuhan sendiri. Tuhan itu yang dimaksud adalah Yesus Kristus, seperti yang pernah menampakkan dirinya kepada Musa di semak belukar, juga pernah menampakkan dirinya kepada Abraham di masa yang lampau itu. Anak-anak sekalian, kita bersyukur di tengah-tengah kesulitan daripada orang Israel, di tengah-tengah kesulitan daripada Yosua untuk mengalahkan seluruh orang yang ada di Kanaan, Tuhan datang sebagai panglima bala tentara Tuhan untuk memimpin seluruh orang Israel mencapai kemenangan. Dan yang paling perlu diketahui juga, kenapa Tuhan yang harus memimpin? Karena ketika itu boleh dimengerti oleh banyak orang. Ketika seseorang berperang melawan bangsa yang lain, juga orang-orang tersebut sedang berperang melawan Allah-Allahnya atau dewa-dewanya bangsa-bangsa tersebut. Itu sebabnya Tuhan memberikan kekuatan bahwa Yosua dan bangsa Israel tetap harus berperang. Tetapi sebenarnya Tuhanlah yang berperang beserta bala tentaranya dan memberikan kemenangan kepada Yosua dan bangsa Israel. Bahkan bukan saja menaklukkan bangsa-bangsa, tetapi Allah yang berperang juga menaklukkan dewa-dewanya atau Allah-Allahnya orang-orang yang ada di sekitar Kanaan tersebut. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur bahwa kita pun yang hidup hari ini, ketika kita berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan, kita sedang berperang melawan kuasa-kuasa setan, kita tidak berperang sendiri, tetapi Tuhanlah yang berperang
melawan kuasa kegelapan sehingga kemenangan ada bagi kita semua. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh berterima kasih di saat-saat kami menghadapi kesulitan seperti halnya Yosua dan bangsa Israel. Maka Tuhan tidak tinggal diam, tetapi Tuhan datang sebagai panglima bala tentara Tuhan. Demikian juga saat kami menghadapi kesulitan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami dan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tapi Tuhan hadir dalam hidup kami dan Tuhan menolong kami untuk memperoleh kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sip, sip, sip. Ternyata sebenarnya bukan Yosua dan bangsa Israel yang berperang melawan orang Kanaan, tetapi Allah sendiri. Kok bisa? Ya, Allah memimpin langsung peperangan itu dan membinasakan musuh-musuhnya. Papa sangat senang kamu perhatikan penjelasan hamba Tuhan. Dengan demikian, Allah yang suci itu melakukan penghakiman atas orang-orang Kanaan. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian semakin kagum terhadap kesucian serta cinta kasih Allah kita seperti Berham? Jangan sampai ketinggalan, lanjutkan terus baca dari Yosua 6. Salam bahagia selalu.